Oke, halo guys, welcome back to PMJ Auto. Dari awal kemunculannya sekitar 2 tahun lalu, mobil ini bener-bener buat kita geger ya. Ya kenapa enggak? Dia tampangnya cakep, futuristis, fiturnya berlimpah, harganya pun cukup worth it nih. Dan apakah di tahun 2024 ini mobil ini masih layak untuk kalian miliki? So, simak terus video ini karena inilah dia full review dari Hyundai Creta Prime. Oke, sebelum kita bahas tampak depannya, sedikit fun fact. Si Creta ini, di tahun 2024 ini dia mendapatkan satu tipe baru, yaitu tipe Alpha yang hanya diproduksi 500 unit saja di Indonesia. Dan saat kita syuting kali ini, itu unitnya udah sold out semua. Tapi sebenarnya perbedaannya itu nggak cukup banyak, karena Alpha itu basicnya adalah sebuah Creta Prime seperti yang kita review kali ini, dan ya sedikit ditacap aja lah ya. Dan kita langsung aja bahas kali ya. Kenapa sih saya kok suka sama si tampak depannya Creta Prime ini? Ya, kalian bisa lihat sendiri dari grillnya cakep banget seperti ini. Dia warnanya ya black chrome seperti ini, dan DRL-nya kalau mati dia terkesan seperti menyatu dengan grillnya. Ya, ini tiga buah ini adalah lampu DRL. Jadi kalau mesinnya nyala, dia akan nyala sebuah lampu DRL di sini. Jadi kalau mati cakep banget ya, clean. Dan ini tuh bahasa desain Hyundai saat ini ya, seperti Hyundai Tucson. Cuman sayangnya memang nggak masuk Indonesia. Buat perampuannya sendiri, dia sudah menggunakan lampu yang full LED. Memang sayangnya LED reflektor, tapi udah cukup terang ya. Fog lamp juga LED. Lampu sen memang masih menggunakan lampu sen yang bohlam. Terus dia ada aksen silver dan seperti ini yang memanjang sampai ke bagian sini ya. Dan ini di bawah sini dia ada claddingan plastik dengan warna hitam dengan aksen merah yang menambahkan kesportian dari mobil ini. Dan di atas sana itu ada satu buah kamera, yang dimana itu ada sebuah kamera untuk radarnya. Jadi si Creta ini dia udah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense, yang dimana itu sangat canggih sekali dan kita akan bahas saat kita bawa mobil ini. Oke, buat tampak sampingnya, ini ya tetap cakep sekali dan saya suka buat tampak sampingnya. Nah, yang kita review ini adalah Hyundai Creta Prime yang dual tone. Jadi atapnya dia udah full black, spion juga udah full black, dan ini aksen bagian sini. Ini dia juga sudah hitam. Karena kalau kalian ambil yang bukan dual tone, ini bagian sini nih. Ini dia warnanya silver. Ya, memang si silver itu lebih menggambarkan keunikan lagi buat Creta. Tapi kalau kalian ingin lebih mewah ya, ambil yang dual tone seperti ini. Ini cakep banget. Dan buat spionnya dia udah dilengkapi dengan LED design di spion, dan ini cakep banget nyalanya. Dan buat masalah handle pintunya, dia semuanya dilengkapi dengan aksen krom-kroman. Dan dia juga sudah mendapatkan akses keyless smart entry di bagian penumpang dan juga di pengemudi. Tinggal kita pencet tombol aja gini. Tuh, dia akan mengunci dan otomatis melipat spionnya. Dan kalau kita mau buka tinggal pencet lagi aja. Ya. Dan buat tampak keseluruhannya ya, ini memang cakep, apalagi lekuk-lekukannya. Ini apa ya? Bisa dibilang artnya dapat banget, dan cladding-claddingan plastik yang nggak too much, bener-bener proporsional pas banget. Terus di sini ada warna silver yang dimana menambahkan apa ya, warna di mobil ini. Terus buat velgnya, ini dia menggunakan velg alloy dual tone, dan ini bentuknya cakep. Buat profil bannya sendiri dia ada di 215/60 R17. Jadi ini velgnya dia ring 17. Buat masalah pengereman, ini yang depan dia udah cakram, dan yang belakang dia remnya juga sama-sama sudah menggunakan rem yang cakram juga. Buat dimensinya, panjang keseluruhan dari mobil ini ada di 4.315 mm. Lalu buat wheelbase-nya dia ada di 2.610 mm. Dan buat ground clearance-nya nih, layaknya SUV pada umumnya, dia ada di 200 mm. Dan tapi kalau saya rasa ya, ini bisa lebih dari 200 mm buat di bagian tepinya. Karena ini kita kalau mau naik cukup tinggi ya. Ya, tapi mungkin memang titik rendahnya di 210 mm. Dan sebelum kita ke belakang, saya mau bahas dulu kuncinya si Creta ini cukup canggih. Dia nggak hanya bisa lock, unlock, dia juga bisa buat nyalain mesinnya. Caranya gimana? Kita kunci dulu mobilnya. Oke, lalu kita hold tombol, ini ada tulisan tombol hold, dan dia akan menyalakan mesinnya sendiri. Oke, buat tampak belakangnya, ini memang kalau untuk beberapa orang agak love it or hate it ya. Cuman kalau saya pribadi ini cukup bisa menerima, dan ya ini sebenarnya cukup cakep loh buat tampak belakangnya. Apalagi ini lampunya pisah-pisah seperti ini ya. Tapi dia kalau nyala malam, ini LED bar. Jadi cakep banget, ini LED.
Ini LED juga, ini juga nyalanya LED. Lampu rem dia juga sudah LED di bagian sini nih. Lampu sen LED dan lampu mundur di mana? Lampu mundurnya dia ada di sini dan dia lampu mundurnya bohlam ya, bukan LED. Nih, di bagian ujung-ujung sini tuh lampu mundurnya. Dan dia udah mendapatkan sensor parkir 3 titik yang sudah dengan rata dengan fender ya. Jadi lebih clean look lagi dan sini ada logo Hyundai, ada tulisan kereta di sini. Tetap mendapatkan wiper belakang di bumper belakang. Hanya stop lamp yang LED bermanjang, cakep sekali seperti ini. Dan ini ya ala-ala spoiler ya, tapi sebenarnya bodi mobil yang menyatu ya. Dan dia antenanya udah menggunakan Sirview atau antena shark fin. Dan buat bagasinya sendiri, kita coba buka ya. Ya, ini untuk di kelasnya tergolong cukup luas. Buat kapasitas, ketika baris keduanya ini dibuka, dia ada di sekitar 400-an liter. Kalau kita sandingkan dengan sekelasnya ya Honda HR-V ya, itu dia hanya di sekitar 300-an liter. Nah, kalau ini di 400-an liter dan kalau kalian butuh ruang yang lebih, kalian bisa lipat jok baris keduanya dengan porsi 40-60 seperti ini. Nah, ketika baris keduanya udah kelipat, kita akan mendapatkan kapasitas bagasi di sekitar 1.300-an liter. Nah, kalau di HR-V atau SR-V itu ada di 1.270-an liter. Jadi kurang lebih ini lebih lega bagasinya dibandingkan si Honda HR-V. Nah, selengkapnya dia ada penyimpanan terbuka sini juga ada. Di sini ada lampu bagasi satu buah dan dia ada power outlet 12 volt di sini ya. Kalian bisa mungkin mau tire fair kit atau mau pompa ban kan bisa lewat situ. Dan di belakang sini dia ada satu buah speaker Bose. Speaker atau subwoofer ya di bagian sini nih. Jadi suara dari mobil ini udah pasti akan lebih mantap lagi. Di bawah sini ada ban serep yang dimana ini sudah full size tapi memang masih menggunakan velg kaleng ya. Untuk toolkitnya dia juga ada di sini juga. Oke, kita langsung bahas ke dalamnya kali ya. Oke, sebelum kita bahas ke bagian dalamnya, saya mau terima kasih ke Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta yang udah mengizinkan kita buat review si Hyundai Creta Prime ini. Jadi kita minjem dari mereka. Buat kalian nih yang pengen Hyundai Creta ini atau mungkin Hyundai yang lainnya, bisa aja langsung hubungin ke Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta. Nanti ada kontak personnya di description box atau di bawah sini ya. Dan atau kalian bisa langsung aja ke Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta yang alamatnya ada di bawah sini. So, kita langsung lanjut ke bagian dalam. Oke, kali ini kita udah ada di baris pertama sih Hyundai Creta ini. Ya, pertama-tama buat impresi berkendaranya dulu ya. Posisi duduknya ini cukup nyaman ya. Untuk saya tinggi 168 cm, apalagi ini kulitnya udah setirnya udah dilengkapi dengan kulit-kulitan, enak banget di genggamnya. Terus buat pengaturan setir dia sudah bisa detail dan teleskopik yang cukup jauh. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan tinggi badan kita. Joknya udah dilepas dengan kulit dan ini yang saya suka dari Hyundai itu adalah jok kulitnya itu sangat empuk sekali dan ini udah dilengkapi dengan ventilated seat. Jadi kita akan merasa dingin ketika kita duduk di jok ini gitu. Dan ini udah bisa diatur sliding, bisa reclining dan juga udah bisa di-adjust ketinggian naik turunnya juga nih. Jadi sudah cukup lengkap untuk pengaturannya. Untuk tombol-tombol setir pun udah lengkap juga. Yang kiri ini untuk audio steering switch, yang kanan ini untuk cruise control, untuk ADAS-nya dan macam-macam lah pokoknya. Dan dia juga sudah mendapatkan pedal shift di sini 2 buah. Jadi kita bisa mensimulasikan untuk transmisi manualnya. Headlamp sudah auto, wiper pun memang belum auto, tapi udah ada untuk pengaturan intermittent dan interval waktunya. Buat speedometer, ini yang saya suka sekali. Dia udah full TFT digital 10,25 inci, yang dimana ini cakep. Kita bisa ganti modenya sesuai dengan mode berkendara kita. Misalnya, saya ganti ke mode kita ke driving mode, ini normal dia putih seperti ini. Kalau eco dia akan menjadi seperti ini. Di sport dia akan menjadi merah yang sangat sporty. Smart dia akan menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya dia ada satu buah lagi, yaitu yang cube. Cuman cara nyetingnya itu nggak lewat sini, tapi lewat audio steering switch-nya sini. Sebentar. Nah, kita tinggal setting aja ke cluster. Lalu kita pencet OK. Nah, cluster temnya kita tinggal pilih aja nih. Misal, maaf. Nah, misal nih, Classic A dia seperti ini, Classic B seperti ini, Classic C seperti ini, dan Cube. Ini lebih futuristis lagi, seperti layaknya mobil listrik ya. Lalu buat head unit ya, dia 8 inci dan udah include Android Auto dan Apple CarPlay. Dan bagusnya dia ada arah kiblatnya juga nih. Jadi untuk kalian yang muslim lagi perjalanan jauh, bingung kiblatnya mana, kalian bisa lihat di mobil ini. Dan di tengah sini dia aksennya piano black, cakep banget sih, kelihatan mewahnya. Tapi memang sayangnya
piano black ini kalau kita tangannya mencet-mencet gini, dia akan meninggalkan bekas sidik jari kita. Buat pengaturan AC sendiri, dia memang masih single zone, tapi sudah auto climate control dan arah semburannya juga sudah cukup lengkap ya. Jadi kita cukup nyaman di sini. Udah ada defogger depan, defogger belakang. Lalu dia sudah ada ventilated seat ya. Jadi joknya ini juga udah ada AC-nya. Kalau kita pegang seperti dia akan kerasa dinginnya ya. Terus di sini dia ada satu buah tempat untuk wireless charging. Jadi kan untuk HP-nya yang udah wireless kan bisa ngecas di sini. Lalu ada USB volt 2 buah, ada power socket 12 volt dan ini ya, dia ada mode manual di transmisinya. Ada kameranya, kita bisa nyalain manual lewat sini. Dia memang belum 360 tapi seenggaknya udah ada kamera parkirnya. Di sini ada untuk drive mode-nya, kita tinggal pencet aja ya. Kita bisa dua settingan, yaitu mode berkendara dan mode buat traction-nya. Dia buat traction ada snow, ada mud, ada sand. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja dengan kondisi jalanannya. Parking brake udah elektrik di sini dengan auto hold di sini. Armrest dia udah dilapis kulit dan ada air purifier di sini. Jadi untuk kesehatannya lebih oke lagi. Di bawah sini penyimpanannya ya ala kadarnya, tapi udah ada lapis peluru di sini yang dimana akan membuat barang kalian nggak bunyi katak-kutuk lagi nih, jadi lebih oke lagi ya. Buat material dari dashboardnya ini memang masih plastik-plastikan ya, ini juga plastik-plastikan, ini plastik-plastikan, tapi untuk looknya ini udah cukup oke. Memang dia masih diberikan ya jahitan-jahitan palsu, tapi menurut saya itu nggak masalah ya. Dan buat masalah door trim ya, ini plastik, sini plastik, tapi buat armrest dia udah dilapis dengan kulit, dimana kulitnya enak juga, cukup nyaman. Jendela udah auto untuk driver saja ya, tapi ya udah ada electric retract dan speakernya. Ini dia menggunakan speaker dari Bose, jadi ada total kurang lebih 8 buah speaker, dan ini ketika kita mendengarkan suaranya, wah sangat enak sekali. Jadi kita tidak akan menyesal ketika menyalakan speaker dari mobil ini gitu. Ya, tombol hazard tadi kelewatan ya, dia ada di bagian sini, nyempil kayak gini ya, dan ini finishingnya bagus sekali. Buat spion tengah dia enak view-nya manual, tapi it's okay. Ini ada dua buah ini mic untuk kita berbicara, dan dia ada Bluelink dan SOS. Bedanya apa? Kalau SOS kita pencet ini, kita akan langsung terhubung ke call center Hyundai dan akan langsung menghubungkannya kembali ke pihak yang berwajib seperti damkar atau polisi atau ambulans. Dia akan menghubungkan. Nah, kalau Bluelink ini itu untuk kejadian ketika misal ban kita bocor atau mobil kita ada trouble, nah itu kita ke Bluelink dan mencetnya Bluelink, dan dia akan menghubungi service center terdekat gitu. Untuk sensor sendiri dia udah lengkap dengan vanity mirror, udah ada card holder, memang belum ada lampu ya memang, dan ini untuk lampu kabin dia udah LED kayak gini. Dan buat di atas ini dia udah mendapatkan panoramic sunroof yang sangat besar sampai ke belakang, dan ini elektrik, bukannya nggak harus manual. Tuh, besar sekali elektrik. Nah, kalau kita mau tutup tinggal kayak gini lagi aja, nggak usah pasang-pasang rakit-rakit lagi gitu. Oke, untuk storage-nya di baris pertama ini, pertama dari pintu dulu ada 3 buah cup holder, penyimpanan kecil di sini. Di tengah sini ada 2 buah cup holder, dan ini penyimpanan kecil ya. Ini ada tempat untuk kalian taruh HP atau koin-koin. Di sini ada penyimpanan lagi. Lalu glove box dia juga ada, dan ini cukup oke juga buat penyimpanannya. Di door rim kiri juga sama kayak kanan ya, ada 3 buah cup holder dan penyimpanan kecil di atas. So, kita langsung lanjut ke bagian belakangnya. Dan buat baris keduanya, ini posisi duduknya juga sangat nyaman ya. Tinggi saya 168 cm, legroom masih oke, headroom pun masih tergolong cukup oke ya. Dan ini joknya udah dilapis kulit juga, dan ini sangat empuk seperti di depan tadi. Headrest bisa di-adjust, kita dapat 3 buah headrest ya, dan kita tetap mendapatkan armrest di sini dengan 2 buah cup holder, dan ini empuk juga armrestnya. Jadi posisi duduk kita ketika di baris kedua ini cukup nyaman sekali. Dan kita tetap mendapatkan AC di tengah sini 2 buah. Memang untuk pengaturan kita ngikut ke depan, tapi seenggaknya kita sudah mendapatkan ventilasi AC 2 buah. Ada USB slot di sini. Terus buat door trimnya sendiri dia bahannya plastik-plastikan, tapi armrestnya tetap mendapatkan bahan kulit. Jadi kita tetap nyaman, terus tetap dapat speaker Bose. Di atas ini hand gripnya dia modelnya retract seperti ini, dan udah ada hook, dan buat lampu kabinnya dia LED seperti ini. Ya, cakep banget LED-nya gitu. Buat visibilitas di baris kedua ini kita nggak kerasa kekurung, jadi enak ya, nggak claustrophobic. Ke depan enak, ke samping enak, ke belakang juga enak gitu. Buat duduk di tengah sini kita coba ya. Ini biasanya cukup nyiksa, tapi ini enggak. Ini masih nyaman karena bagian sini empuk.
yang armrestnya nggak terlalu keras, jadi masih cukup nyaman, dapat headrest lagi. Apalagi nih kita dapat pemandangan yang sangat luas ke atas ya, karena dia udah ada panoramic sunroof di atas itu. Buat storage-nya, di baris kedua ini storage-nya nggak main-main juga. Di door trim ada 2 buah cup holder, di tengah sini ada penyimpanan terbuka, di armrest dia ada 2 buah cup holder, di sini ada seat back pocket, 1, 2 seat back pocket. Sebelah kiri dia juga udah ada cup holder 2 buah dan penyimpanan kecil di atasnya juga. Dan saya tadi lupa bilang, untuk airbag-nya sendiri, ini udah cukup banyak ya. Di depan, di setir ada 1, di sebelah kiri ada 1. Di pilar ini masing-masing ada airbag yang memanjang dari depan sampai ke belakang. Jadi buat safety airbag-nya ini juga sudah cukup oke. So, emang gimana ya mesin si kereta ini? Kita langsung aja cek ke depan. Oke, buat mesinnya ya. Si kereta ini, dia mesinnya kurang lebih sama kayak Hyundai Stargazer, yaitu 1500 cc, 4 silinder, NA, dan dia menggunakan transmisi iVT yang dimana itu lebih responsif dibandingkan CVT pada umumnya. Dan ini output tenaganya dia ada di 113 horsepower dan torsi maksimum di 143,8 Nm. 0 ke 100 mobil ini tuntas dalam waktu 12 detik saja. Jadi itu waktu yang cukup oke juga. Dan dia penggerak roda depan, jadi untuk perkotaan otomatis lebih irit. Dan kita langsung aja kali ya bawa jalan mobil ini, dan gimana sih rasanya, gimana kenyamarannya. So, kita bawa jalan aja langsung. Oke, kalian kita udah bawa si kereta ini ke jalanan, dan ya pertama buat impresi mengemudi. Ya seperti ekspektasi saya tadi ya saat kita cobain bahas interiornya. Ini posisi mengemudinya sangat nyaman. Tinggi saya ini 168 cm dan ini ya posisi duduknya enak, ergonomis, setirnya juga posisinya pas, dan kita duduk nyaman apalagi dengan ventilated seat ini. Wah, sangat enak sekali. Buat masalah visibilitas, ini ke depan oke, ke kanan oke, ke kiri oke, ke belakang juga oke. Karena ini blind spotnya nggak yang terlalu besar dan ya cukup oke juga. Buat masalah bantingan suspensi, ini kita memang belum di jalan yang begitu kasar, tapi overall yang saya rasa ini bantingan suspensinya cukup lembut dan nggak yang kaku banget dan nggak yang sampai mantul-mantul banget juga. Jadi pas lah buat bantingan suspensinya. Lalu buat masalah kegedapan kabinnya, ya ini suara dari luar cukup terisolasi dengan baik. Padahal dia memiliki panoramic sunroof yang besar, tapi buat masalah kegedapannya ini tetap oke. Ini kita coba contohin, kita buka jendela dikit ya, langsung terasa berisiknya kan, dan kalau kita tutup langsung perbedaannya kerasa gitu. Ya buat fitur berkendaranya sendiri, dia udah ada blind spot monitoring, lalu udah ada emergency brake. Jadi kalau kita misalnya kita terlalu dekat dengan mobil depan, nah dia akan ngasih warning dulu ya pertama-tama. Nah kalau kita mengabaikan warningnya, dia akan otomatis mengerem yang ya kita kenal dengan emergency braking gitu. Lalu dia juga udah ada reverse traffic alert, jadi kalau kita lagi mundur, ada kendaraan di blind spot kita, dia akan otomatis kasih warning dan kita akan selamat dari tabrak belakang ya. Jadi cukup oke. Nah ini dia ada kasih warning ya, di blind spot saya ada gerak, jadi dia langsung ngasih warning suara seperti itu. Nggak hanya itu, buat fitur berkendaranya, dia udah ada cruise control, udah adaptif juga. Nah kalau adaptif cruise control itu dia bedanya sama cruise control biasa, dia udah bisa jaga jarak dengan depan, jadi dia udah ngikutin jarak dengan depan ya, udah mengadaptasi. Lalu kecepatannya juga bisa adaptasi dengan kecepatan mobil depan, jadi kita udah hampir semi autonomous ya. Apalagi udah ada lane keeping assist dan udah ada lane following assist. Kalau lane keeping assist dan lane following assist ini bedanya dengan lane keeping biasa itu adalah dia nggak hanya kasih warning kalau kita keluar jalur, tapi dia juga ngasih bantuan assist kita untuk mengikuti garis yang ada di jalanan gitu. Oke, kita sedikit coba ya buat performanya. Kalau di atas kertas dia 0 ke 100 tuntas dalam waktu 12 detik. Nah kali ini kita bukan mau coba 0 ke 100 tapi kita akan coba akselerasinya. Kali ini kita di mode drivingnya itu adalah normal, dan kita coba cukup oke IVT-nya, responsnya juga cukup oke, nggak yang nge-lag. Dan kita coba pindah ya, kita pindah ke sport, apakah ada perbedaan. Setir agak sedikit berat, dan kalau kita kick down lebih responsif lagi dia buat tarikannya
ya ini terlalu ramai jadi kita nggak akan bisa puncak sampai 100 juga ya, bahaya gitu. Kita balikin lagi ke normal, kayak kalau kita pengen lebih apa ya, lebih hemat BBM-nya gitu. Dan ini kita coba jalanin cruise control-nya. Ini kita coba keeping assist. Ini setirnya dia udah gerak-gerak sendiri nih. Saya udah nggak gerak-gerakin lagi. Nih dia bisa goyang-goyang sendiri. Saya mau pegang pun dia kerasa berat gitu buat setirnya, karena dia benar-benar megang kendali full buat lane keeping assist-nya. Terus buat cruise control, ini udah nyala di kecepatan 52 km/jam. Saya tetap siap-siap ya. Bentar, atau saya intervensi dikit karena ini motor kadang suka pada masuk ngasal kan. Oke, kita coba tes lagi buat cruise control-nya. Oke, kita nyalain cruise control dan keeping assist tetap nyala, dan dia akan mengikuti lajurnya secara sendiri. Jadi ini udah semi otonomus ya. Dan kalau kalian ingin merasakan nuansa manual, tinggal pindahin aja ini ke S dan tinggal pakai paddle shift-nya ya. Tuh, kalian akan merasakan seperti layaknya perpindahan gigi pada mobil manual gitu. Nurunnya udah tinggal pakai yang kiri aja. Nah kalau kalian pengen santai lagi udah tinggal masukin ke D lagi gitu. Oke, jadi mungkin ini aja ya video review dari si Hyundai Creta Prime di 2024 ini. So, kesimpulannya, apakah mobil ini masih worth it untuk kalian miliki di tahun 2024 ini? Jawabannya masih sangat worth it, karena fiturnya masih oke, belum ketinggalan zaman, kenyamanannya oke, tampilnya juga masih cukup oke juga. Dan sebelum kita tutup, makasih banget buat Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta yang udah izinin kita buat revisi Hyundai Creta Prime itu. Dan buat kalian yang tertarik, langsung aja hubungin kontak person di bawah ini atau bisa langsung ke Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta yang alamatnya ada di bawah sini. Jangan lupa buat mampir ke sosial media kita ada Instagram, ada TikTok, di bawah sini ada juga website www.pmjauto.com, dan jangan lupa juga buat mampir ke Instagramnya e-film yang ada di bawah sini. So, saya Hanif, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you and goodbye.